Lu juga baca mungkin ya kayak dia ngegoblok-goblokin, ngetolol-tololin. Yeah. Itu tuh bukan capoeira, itu tuh violence dance ya. Itu tuh wajar sebenarnya di band slam, di luar juga beatdown. banyak ya. Iya sebenarnya banyak banget, cuma MFJ Pamulang Tangerang apa Jakarta? Ya Pamulang Tangerang, gue bilang gitu. Serius lu, Pamulang apa Jakarta? Digituin kan. Ya Tangerang lah anjir, gue bilang gitu. Lu kenapa sih mana Pamulang? Gue gituin kan. Nah itu kenapa sih, Bu? sekarang ya kayak gue emang suka Persita gitu. Drummer gue suka Persita, basis gue suka Persita, tapi basis gue yang lama ketua The iya, Jack. Iung kan ketua The anak Jack. Korwil BSD ya kan. Ya kita emang nongkrong anak The Jack semua. Terus sorry banget nih. ngapain, Bu? Anjir. nggak tahu gue. Nih gue kedatangan Saiful Anwar dari ST mana, Bu? Lu, Bu? Nih Tebo, vokalis Kilometer, Tepski alias Saiful Anwar. Yo, kalau gue manggilnya Tebo dari dulu. Gue dulu sering banget bolos kuliah ke tempat lu kan dulu ya. Iya. Lu kan dulu jaga counter tuh. Lu apa sih dulu kuliahnya di kampus apa? LP3I. Iya. LP3I gak jelas. Yang di Ruko kan. Iya. 2009. Sekarang lu band lu sukses banget, Bu. Waduh, Kilometer. Aduh. Seneng-seneng doang sama. Set, datang siang-siang nih kuliah, cabut. Bu, gua nggak ada duit nih, Bu. Nggak ada MP4 gue ya. Ingat gak lu? Iya kan? Oh iya. Gak ada MP4 gue, Bu. Dulu nongkrong sampai siang, set, malam di TJ sampai pagi. Wah, ngaco banget ya, Bu. 2000 berapa tuh, Den? 2010. Iya, 2009 2010 iya, sih era-era. Gue kenal. Iya, pertama gue ngadain acara tuh, acara yang anak-anak sini nih, anak-anak parkit. Yang waktu lu masih megang Head and Hoodie ya. Nih anak jual tiket banyak banget anjing kalau jual tiket nih. Buset, sampai 30 yuk. 30 nambah lagi, gawat banget. Zaman-zaman di SS Studio ya dulu. Ya, SS Studio. 2010. Nah, dari situ gue kenal nih anak kayak gokil nih. Coba gue main dah. Nah, ternyata dia jaga counter, pas banget nih. Gue pengen kalau siang-siang harus pengen nongkrong gitu kan. Menjadi tempat tongkrongan jadinya akhirnya. Counter gue dulu tuh, counter teteh gue sih. Iya. Anak-anak Pustek, angkatan gue kan dulu Pustek tuh, Almer, Oh, si Smanjul. Almer ya. Akhirnya bikin tongkrongan tuh ya, Bu. HWB tuh, ya kan? HWB. Apaan ya, Bu? Kita bikin tongkrongan apa ya? 2010, di TJ. iya itu 2010. Gila, gue bilang. Kenapa nih? Evan Whitback aja kan lu sering main sepeda, Bu. Gue bilang gitu. Sampai diketahuin kuntilanak anjir ya kan. Setiap malam nongkrong di TJ anjir, gak jelas banget, sumpah. Mau menjelang subuh itu, ingat banget gue di depan kolam renang. Tapi era itu zamannya metal banget kan ya, era metal, tapi kita tetap popang, punk rock ya. Nah ini dia nih, gue pengen nanyain ke lu nih, kenapa lu milih hardcore, Bu, waktu itu? Tiba-tiba Kilometer, kan gue bikin Nightmare Story nih waktu itu kan. Tiba-tiba lu juga, gue pengen bikin juga Apaan, Bu? Hardcore gue, hardcore-nya tapi old school. Old school kayak, bukan old school apa? Beatdown. Oh iya, Beatdown. Coverin lagu Serigala Malam. Wah anjing, gue inget banget itu gue, iya. Headbreed. Gawat, gue bilang anjir. Nah itu dia, Bu, kenapa lu, Bu, milih hardcore? Anak-anak kan semua kan punk rock, melodik, metal. Iya, itu kan anak-anak banyak BSD. banget ya, BSD metal. Kenapa ya milih itu hardcore? 2010 ya, 2008-2009 gue sama Dani Head and Hoodie tuh gue tinggal di Bandung. Di Cimahi. Nah di Bandung itu skenanya yang lagi naik tuh hardcore. Jadi setiap Sabtu Minggu studio gig hardcore. Jadi cara nggak sadar ya gue terkontaminasi lah, balik-balik gue kayak sendiri doang sih yang denger musik hardcore. Akhirnya anak-anak mau bikin acara tuh yang pertama di SS. Iya. Kan kayak anjing pada ngeband semua, masa gue enggak nih. Ya udah, gue sama Alner nggak ngeband tuh sama Jiung. Akhirnya ya udahlah gue bikin Kilometer. Nah gitu doang sih, sesimpel itu doang. Iya, makanya gue bilang, ini orang strike answer ya kan, strike answer terus underacting. Di era yang jarang banget hardcore, maka dari itu gue bilang. Ya, yang penting ngeband walaupun iya sih benar. Tenar-tenar. Walaupun gak beken ya, iya ngeband lah. Anjir, gue nyampe tahun berapa ya gue nongkrong kayak begitu ya, anjir. Di TJ tuh terakhir masih sama Sunset Heroes kan. Iya, lu sama band lu yang lama tuh, Sunset Heroes.
Ya sebelum kita sadar kalau kita punya kewajiban sih buat Iya, bener. kita punya keluarga segala macem itu. Mulai dari ya pengen serius kerja lah waktu itu. Iya, kerja. Tahun berapa ya? 2014 ya. 2014 gue udah kali ya. Maksudnya gue udah ngeband tetap, cuman kerja juga kali ya. Maksudnya Kita punya jalan hidup iya yang- gawat. Gue nyablon dulu ya kan, sama lu juga pada nyablon dulu Oh, kita. iya, Nyablon. Ini Bu, kayaknya nyablon enak deh. Kita apa bikin band ya, kita maksudnya jual-jualin aja merchandise nih, sekalian buka sablonan lah apa begitu. Iya, zaman jual kaos 45.000. Iya, apa sih nama merek ininya? Merek kaosnya anjing C59 anjing. Itu juga palsu, C59. Iya, yang dicebulin. C59 gak kayak gitu sebenarnya, yang asli. Lu 2012 ya? Gue 2010. Terbentuknya pas kita bikin ini acara pertama kita, ingat nggak lu di SS? Iya, tahu gua, Drang and and Fight. Iya, itu dia. Gua Itu studio show tapi yang main 30 apa buset, banyak banget itu, 25 gila. band. Cuman itu gokil ya. Dulu masih boleh tuh band-band banyak-banyak begitu tuh. Ayo, siapa yang mau kolektifan ya kan? Kacau. Connect Yang Story penting juga. biaya studio ketutup. Sama ini lu inget nggak? Apaan? Si lu dulu punya band Gingseng. Sebelum ada band Gingseng tuh vokalis lu si Apis tuh. Iya. Dia ngeband apa sih namanya? Lupa gua. Oh, Balistikator. Nah, dia Balistikator tuh kan ya. main di acara kita. Terus Oh, ada- yang iya, ada yang iya udah ini bubusan. ngobat apa rabat itu dia. Ditinggal kabur aja sama Oh, temennya. kejong-kejong kita yang gitu nih. Ambil sendok dicongkel ininya wah. Iya. Mulut ya. biar lidahnya nggak kegigit aja. Wah, kacau itu. Ini siapa nih? Punya siapa? Gua, Bang. Ternyata si Apis ya kan. Gua, Bang. Oh, lu. Iya, ini teman gua. Buset, ini minum apaan dia? Obat, Bang. Obat apa? Dextro ya? Iya, Kayak gitu-gitu. Dextro. Gua bilang, wah ngaco nih anak. Terus sama si ini almarhum Baba. Tahu Iya, ya? Almarhum Baba. Baba. Minum Manson. Ketahuan sama yang punya studio. Oh, iya, pas langsung di dalam. keringetan aja dia. Lu siapa suruh minum-minum di sini? Kagak, Pak. Kagak, Bang. Keluar lu, kagak boleh minum-minum di sini. Kata dia. Iya. Langsung keringetan dia. Anjir, gua nggak boleh. Anak Tangsel atau Pamulang Ciputat yang Wah, pernah iya. main di SS tuh Berarti beruntung lah. Lu maksudnya Seumuran gila, kita. iya. Itu SS emang gokil banget sih. Iya, band segede apa sih, Abolis Conception gitu. Daniel juga dulu Dead sering. Vertical Iya, ya. dulu Dead Vertical. Anak-anak Cobra tuh. Iya, sering banget kan di sana. Anak-anak punknya juga tuh Sabotage. Iya, emang Segala macem si Gutter Kid. kalau bisa dibilang cikal bakal ya itu SS. Studio SS Iya. sih. Studio SS tuh gokil banget. Ya lu cuman berapa? 50.000 lah sejam ya kan? Iya. Kita nyewa berapa jam nih? 6 jam Bang. Udah 50.000 kali 6 aja ya kan. Anak-anak pada patungan tuh yang ngeband. Ayo gue main di acara lu nih, Set. Gitu-gitu. Kocak banget anjir. Di dalam 50 orang terus ditutup dari luar aja sauna. Pertama si Kilometer tuh siapa aja sih ininya? Personilnya? Pertama Lu, anak-anak masih Almer ya kan? Iya, gua, Vokalis mah lu emang si Almer tuh emang udah dari pertama kan? Lu sama si Almer kan? gua vokalis sendiri, Almer drummer, Oh iya, Almer drummer. Anjing, Jiung gua lupa. bass, Dodo gitar. Oh iya, bener. Ah Itu- iya si Dodo. itu Iya tuh iya. Dulu kayak Pustek sama Semanjul lah. Si ini siapa ya? Apa? Si Iyung. bukan Aldi. Takur. Iya, si Dia Takur. udah generasi ke-3 kayaknya. Lah bukannya dia pertama ya? Enggak. Pertama Dodo. Oh iya, si Dodo. Dodo pertama emang gue terbentuk dari ya HWB itu, main sepeda segala macem, kayak ngeband. Ya popang udah ada, melodik, metal apalagi kan. Yang belum ada hardcore, ya udah gue bikin hardcore. Kilometer juga banyak banget yang nanya filosofinya apa segala Nah macam, itu ya dia emang tuh nih. Filosofinya apa nih Bu? ya emang kayak gue mikir aja kilometernya ya udah kan dulu hardcore tuh identik dengan X gitu kan, jadi kayak kilometer tuh KMHC udah Oh, iya, simpel kan. itu doang. Bukannya X itu straight edge ya waktu itu ya? Lu Iya, tulis ya? cuma tapi kan kalau logo-logo band hardcore tuh ada X, terus kayak Bandung kan BDHC, Iya. ya kayak gitu-gitu. Gue pikir Tebo tuh dulunya dia nggak ngerokok, kagak minum, straight edge kan, makanya dia tulis X nih di sini nih. Wah, ini anak straight edge nih. Ih, Ya kan dari dulu. Itu dulu Makanya sih gue ya. kaget pas lagi dulu. Lah tiba-tiba sekarang lu ngerokok. Ya. Ya gara-gara kehidupan ya. iya Bu. kayak gitu kan.
terkikis. Terkikis kehidupan. Terus abis itu siapa nih tereliminasi? Dulu sih cuma sering main di acara anak-anak doang, drunk and fight gitu di SS, mulu main di SS. Terus bosan, ya udah kita kayak bubar gitu aja terus. Oh itu sempet bubar, maksudnya Iya 2011 tuh kayak udahlah, udah gitu aja emang kagak niat ngebandnya. Iseng-iseng aja ya iya, waktu itu akhirnya, kan. Terus ada Babe Army itu lu bikin acara gitu, terus anak-anak diajak, kilometer diajak, ya udah akhirnya gue bikin lagi nih. Jiung gue ajak udah nggak mau, kata dia, udah terserah lah lu aja. Itu dia kenapa si Jiung gak mau itu dia, padahal dia dulu semangat banget itu dia. Iya, semangat 45 tuh dia. Mungkin karena dia sadar diri dia nggak bisa main bass. Ah masa? Iya asli, kan emang dia nggak bisa Oh dia main alat ngedrum ya? musik. Seharusnya ngedrum dia ya? Iya di Neverland dia drum. Oh dia kagak bisa? Kagak bisa dia, kayak itu emang asal-asalan aja. Oh iya. 2010 gua cuma cover doang kan, Serigala Malam, Hatebreed, Agnostic Front gitu-gitu. Nah akhirnya pas Babe Army bikin acara, gua ajak Jiung, dia udah nggak mau. Ya udah lu jalan sendiri aja Bo. Almer masih mau. Akhirnya gua Almer, terus Iyung waktu itu. Oh iya sih. Iyung punya band punk, Idiot Police ya? Idiot Police. Akhirnya Iyung basin gua, dia mau, ya udah. Iyung terus Takur, udah gue main berempat tuh Takur. Nah terus si drummernya masih Almer? Masih Almer itu. Itu udah generasi kedua tuh kayaknya. Wih, terus sendiri, jalan terus Reja masuk. Reja dulu vokalis metal. Si apa Death Rattle, iya anjir. Sering main di eventnya anak parkit di DSS juga, DSS terus di DSS. sama di situ tuh dia apa? Villa Square, Villa Square, di iya Ciputat, Villa kan. Square, iya itu dia. Dia vokalis Reja. Terus gua ajak, dia pengen main hardcore, dia nggak bisa main gitar. Sampai les gitar akhirnya. Iya sampai les gitar dia ya. Iya, kayak ya udah berjalan aja gitu kilometer mah. Iya alhamdulillah ya. Cuman emang dulu kita maksudnya tongkrongan kita tuh udah jadi maksudnya menarik perhatian banget dulu ya di BSD ya. Karena hampir tiap hari nongkrong, jadi aktif. Dan setiap minggu kita bikin acara mulu, gila. Udah bisa beneran kagak ada kerjaan anjir, kagak. Sekalinya nggak bikin acara, kalau orang bikin acara kita datang. Iya, datang semuanya seragam, pakai seragam. Dar udah kayak kalau dulu ada Jakarta Class kita pasti masuk tuh kayak gitu. Pakai seragam kan. Kita masuk. AWB. Udah gitu kita pokoknya disangka orang-orang biang rusuh kan. biang rusuh. Penjual tiket palsu ya. Jadi ini anak-anak HWB kalau datang beli tiketnya ke siapa nih anjing nih? Datang 50 orang, 30 orang. Tapi udah pada punya tiket. Iya, tapi panitia udah pasrah. Iya, walaupun Intisari dulu 7.000, 8.000, tapi kita milih Panta pakai alkohol, Revanol 70%. Nah, ini sama ini Bu, sama apa? Mention Wah, yang iya, ini, yang gepeng, KW, yang iya. KW. 13.000. Belinya di mana tuh yang? Dodo. Iya di Dodo. Di bar. Iya anjing. Parah banget itu. Udah gitu tukangnya ke Gap nuangin apa gitu kan sama siapa itu gue lupa. Jangan beli di Dodo lagi. Itu dicampur spiritus gue parah. Oh serius lu? Iya gue ngeliat sendiri. Dicampurinnya. Gue pernah Intisari jadi cuma 3/4 terus dicampur air anjing. Wah kacau banget Dodo. Waduh parah. Warung kecil tuh. Pokoknya di Ciater Barat tuh yang jual minuman. Sampai sekarang masih ada nggak sih tuh? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Wah. Jadi ruko. Jadi ruko. Itu legend banget anjing. Parah dulu anak-anak sekolah. Iya, SMP, SMA, STM. Nyari duit gimana anjir gue bilang. Nongkrong di TJ, minta duit sama orang tua. Gue nyampe kehabisan bensin mulu kan dulu. Nongkrong di situ, sorry ya, gue kagak bisa nongkrong, gue kehabisan bensin anjing. Gue dari Pamulang ke BSD. Wah anjing hampir setiap hari itu gila. Ya walaupun kita bisa bilang masa kelam, tapi itu era-era kita produktif, terus teman kita banyak sih. Kalau nggak ada itu mah nggak ada Denny sekarang, nggak ada Tito sekarang sih. Iya benar. Gokil banget itu anjir. Sampai sekarang masih ada boy kilometer ya. Alhamdulillah. Masih ada. Walaupun kagak beken-beken. Iya, walaupun kita iseng-iseng doang ngeband ya iseng aja. Emang ya kalau di band dibangun awalnya seneng-seneng ya. Iya sih. Pasti masih. Iya.
Walaupun emang nggak beken-beken ya. Serius nih, Iya. ada yang personilnya, mohon maaf, ada maksudnya kayak serius banget nih pengen, oh kita harus kayak begini. Aduh, gue kayaknya nggak masuk deh. Kalau ada personil kayak gitu, gue mendingin kagak usah ngeband deh, ya kan? Ya bukan lu doang dah, kayak kita semua emang dulu awalnya kayak gitu, sempat nyoba yang kayak gitu tuh di 2016-2017 lah, ada label gede gitu kayak, nih lu gua produce gini-gini, gua udah coba ke anak-anak, ayo serius bikin album gini, nggak bisa, tetep aja emang Tetep kan? kayak seneng kayak ya ngeflow aja lah. Kayak band gue yang lama tuh, yang LSA kayak gitu juga, Bu. Cuman kayaknya gue, maksud juga kayak gue gak masuk deh, kayak begitu. Gue, soalnya lu tau sendiri, gue urakan orangnya. Gue kalau ketemu istri gue gak tahu jadi apa nih. Ih, gue masih tetap nyablon gitu-gitu kali ya. Lu tetap jadi ngapang yang Iya, rambutnya sebelah kuning, masih tetap ngeband sebelah gak kuning, jelas. sebelah Iya. pink. Waduh, parah dah. Cuma gue ngeklop sih sama MFJ, soalnya orangnya begitu sama semua, masa bodohan. Dah, gue ngeband kagak udah gitu. Iya, gue sebelum kenal lu di NMS juga lu MFJ dulu kan? Iya, MFJ. Dari MFJ band 2000 pertama berapa tuh MFJ? 2009 MFJ. Iya 2009. Baru NMS kan 2010 sekian lah. Ingat banget gue yang pertama kali manggung. Ih, di Bogor ya, lu ikut ya. Enang Sukamti. Itu gue masih ngasal sih. Emang si Ibal gara-gara itu baru bikin band, tiba-tiba langsung main di Bogor. Wah, gila gue bilang. Barengnya Enang Sukamti. Iya, barengnya Enang Sukamti sama apa satu lagi tuh gue lupa. Iya, band-band ya. Aduh, band Bandung tuh. Neverland, never. Iya, Pokoknya itu deh. Tiba-tiba gue manggung. Besok manggung ya di Bogor. Hah? Seriusan lu, Bal? Iya. Itu anak-anak masih pada sekolah di Iya, pada parah. bolos. Gue masih ada tuh fotonya kayak gitu. Si Ice masih pada sekolah. Ice masih ngedrum Iya, tuh. Ice. Itu drummer gue yang sekarang tuh si Fikri dulu. Iya, ikut Mang. dia. Si Fikri ikut gue. Siapa nih teman-teman Ice semua? Oh iya nih, Bu. Kemarin kan gue lihat di Instastory lu. Ada nih orang bikin akun apa tuh? Kayak gigs gitu kan. Bikin peraturan gigs. Terus kayak lu menentang banget tuh. Media-media. Iya, kayak gitulah. Lu maksud Seru nih. Ayo. Poin di mana ada beberapa poin yang lu nggak senang, maksudnya ada yang lu tentang lah. Kenapa sih harus kayak begini gitu? Kenapa itu, Bu? Sebenarnya benar, cuma cara dia menyampaikan aja, cara dia menulisnya yang rada salah kayak. Lu juga baca mungkin ya kayak dia ngegoblok-goblokin, ngetolol-tololin. Ya lu sebagai pembaca aja deh kayak Iya sih, bener worth it sih. nggak sih media Ngomong nulis kayak kayak gitu sementara dia followersnya banyak, pengikutnya banyak gitu. Menurut gue sih nggak worth it. Dan mungkin gue tahu media itu dari Bekasi. Nah, itu iya, media itu dari Bekasi, orang-orang Bekasi. Oh. Terus kayak ya Jakarta Bekasi lah, tapi dia berkaca dari satu acara di Bekasi yang emang acaranya tuh tiap 5 menit tuh ribut segala macem, mau bandnya apapun ribut. Nah, gue pas dia ngeblow up kayak gitu, banyak juga teman-teman ibaratnya pelaku band hardcore yang ikut nge-repost yang setuju. Nah, gue mereka bikin tesis, gue bikin anti tesis dong, kayak sebenarnya nggak bener loh kayak gini. Mereka bilang kan kayak yang salah tuh dia bilang kalau ini tuh apa sih capoeira culture budak dari Afrika segala macam. Iya sih, itu sih udah salah. Nah, itu poin yang kalau salah kita juga bawa kan jadi rasis ya jatuhnya. Iya, iya. udah gitu kan capoeira di Jakarta, di Indonesia atau di Jakarta tuh gede. Bisa aja ini asosiasi capoeira tersinggung gitu, kayak tersinggung. itu tuh bukan capoeira, itu tuh violence dance ya. Itu tuh wajar sebenarnya di band slam, di luar juga beatdown. banyak ya, Iya, sebenarnya banyak banget, cuma ya itu harusnya tugas kita sih sebagai player, pemain band gitu. Kita ngedukasi buat teman-teman. Ya lu juga pernah kali ngerasa umur belasan tahun gitu membara-bara kayak kita bicara kayak HWB dulu siapa yang gitu. main kita rusuh, nggak seneng dikit kita ribut ya kan. Ya kayak gitu sebenarnya. Ya kita sebenarnya butuh apa sih, butuh edukasi doang. Kalau kita dibilangin sama abang-abangan, weh lu kalau
band punk jangan ribut kayak gini ya, lu band popang jangan ribut kayak gini, kita juga bakal nurut kok sebenarnya. Nah tergantung bandnya lah yang main lah ya. Nah itu tuh jadi tugas kita sebenarnya sebagai pemain band buat ngasih knowledge ke teman-teman yang nonton, teman-teman yang 15 sampai 20 tahun tuh emang bener-bener masih jati diri lah, masih jiwa STM. Apa-apa mainnya berantem, Tapi kalau dikasih knowledge ya dikit demi sedikit bakalan ngerti sih Den, maksudnya kayak oke, lu boleh violence Den, tapi kalau bandnya hardcore, beatdown atau slam kayak gini. Nah kalau band popang ya lu loncat-loncat aja. Terus dari media itu juga bilang kayak lu kalau kesenggol dikit ribut mending nete aja ke mama gitu-gitu kan. Itu kayak anjing kok media nulisnya kayak gini. Padahal kan kalau lu sebagai media lu tahu dong attitude sebagai jurnalis nulis, segala macem. Sebagai penulisannya masih bisa diinin lah ya, dilurusin. Iya. Cuman ada beberapa poin juga yang gue setuju dari si akun itu, si panitia bikin acara nggak gratis. Nah itu gue setuju, kalau itu gue setuju ya. Gue juga setuju sih. Itu lu harus beli tiket dong. Jangan lu kenal sama band ini lu boleh masuk dengan senang hati terus bikin rusuh gitu kan. Nah itu doang sih maksud gue poin yang bagusnya itu. Yang lain gue bilang ini kayak budak Afrika, maksud gue lu rasis lu. Iya maksudnya sebagai kalau kita bicara luas gitu, kalau udah masuk ranah rasis ya masuk sih itu. Ya iyalah anjir, budak Afrika. Lu tahu sendiri. Tuh di Jakarta juga yang pada latihan capoeira atau yang bikin komunitas capoeira orang-orang punya gitu, orang-orang berada. Dan mereka juga bakal marah lah kalau mereka dibilang kayak gitu. Iya. Dan media itu kayaknya nyerang skena hardcore banget atau band hardcore, ngedeskripsikan hardcore. Iya, gue jadi yang tersinggungnya maksudnya. Iya, gue bikin statement kayak gitu sih, gue kayak ngerasa anjing kok kalau si Kilometer ya kalau main ya tetap ngasih knowledge gitu kayak di tengah-tengah lagu. Dan kita tuh selalu berhenti kalau ketika ada yang kita main tuh terus ada ribut rusuh, kita pasti beneran berhenti bikin kayak suasana calm down dulu. Ya itu sih kontribusi kita, kayak kita ngedukasi kayak lu kalau mau circle pit, violence dance, tag dive ya lu maju, kalau emang lu nggak pengen kena sikut segala macem ya munduran dikit ya nggak apa-apa. Terus kan di media itu bilang kayak jangan bikin instastory, jangan ngerekam. Nah itu dia tuh, itu emang kita zaman batu, Bo. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ya kan kita lu nikmatin aja. Iya maksud gua. Lah itu lu kan media. Lu juga media maksud gua. Itu ya yang sulit sih. Bener-bener bener-bener apa ya? Itu tuh kayak bikin aturan yang katro sih menurut gua. Itu maksud gua. Ya lu misalkan lu MFJ main terus ada yang ngerekam instastory, lu marah nggak? Ya kagak lah. Kagak kan ya? Iya, orang itu handphone dia, kuota dia, terserah dia. Itu malah salah satu alat yang ngebantu band kita juga nggak sih, dia ngetekin band kita biar itu bentuk dokumentasi. Nah iya bener. Itu banyak loh yang komen poin itu. Lah bang, kalau gua dokumentasi band gimana? Masa gua kagak boleh? Lah iya. Sekarang abang-abangan aja banyak lah kayak gitu. Maksudnya dokumentasiin dia lagi main. Iya bener. Sibukan lu ngapain aja, Bo? Selain ngeband? Ya gue ngeband sama Kilometer walaupun nggak beken-beken ya, latihan tetap. Ya itu mah bonus lah, beken mah bonus lah ya kan. Tetap produksi materi-materi baru. Terus gue juga punya ini kolektif hip hop San Oprasti. Oh iya, lu hip hop juga ya sekarang ya? Iseng-iseng lah. Iseng-iseng ya. Apa yang si Almer juga ya? Almer sendiri, lu sendiri, dia sendiri? Iya, gue sendiri sih sekarang. Almer sibuk sama anaknya lah. Anaknya udah mulai lari-lari, udah mulai minta jajan. Waduh. Jadi gue sendiri sama San Oprasti, ada di Raya, Istantos dan lain-lain. Itu di Tangsel. Terus antar jemput istri, terus jualan bakso. Udah itu aja sibukan gua. Mantep lu, Bu, gila. Pekerja keras banget aja. Dari dulu lu gila. Gua dari pertama main sama dia udah kerja. Gua malah main ke counter lu mulu, ngadem ngaso. Sampai gua ketemu istri gua waktu masih main di TJ dulu ya kan.
Waduh. Kita begadang sampai pagi. Wah, kawat banget itu. Ya itu sibukan gua. Pengalaman tour yang paling gokil sekilometer nih di daerah mana tuh, Bu? Kayaknya soalnya si Ragil nih, drummer gua dulu nih. Dia kan orang Surabaya ya, apalagi dia main apalagi dia pulang kampung nih ceritanya. Dia nonton nih acara, buset yang pakai baju kilometer banyak banget di Surabaya. Anjing Den, sekilometer. Gua waktu nonton apa gitu, kayak Endang Sukamti main di Surabaya gitu. Yang datang pakai baju kilometer semua anjir di Surabaya. Itu dia gitu kan. Nah, itu gimana Bu, apalagi lu tour tuh, yang pengalaman lu tour yang paling gokil di daerah mana sih? Lampung sih. Lampung, karena pernah lu ke Lampung lu? pernah gue di Pringsewu Lampung itu. Iya, kalau gua nggak sama kilometer, gua anak-anak sih nggak pernah nyebrang pulau gitu ya sampai Sumatera kan. Itu kayak pengalaman kita yang anjing. Gue pertama kali nih keluar Pulau Jawa gitu, dan itu tuh naik kapal laut, ada yang mabok segala macem, mabok laut gitu. Karena emang pertama kita ini ya lewat laut gitu, nyebrang laut. Itu sih yang paling gokil. Di sana atmosfernya gimana Bu, Lampung? Oh, lumayan sih, itu 2014 atau 15. Wah, 2014 lu udah kesana ya? Iya, itu sih kayak emang lagi skena hardcore, lagi oke-okenya sih saat itu. Nah, mungkin kalau yang lu bilang Ragil banyak merchandise kilometer di Jawa, itu kita kan dibantu sama HD Record, itu record label dari Bandung yang ngerilisin kita nih. Nah, saat itu emang skena hardcore lagi oke banget tuh, 2014 sampai 2016 kan emang oke penjualan merchandise. Jadi kita dirilis sama record label Bandung, dan mereka emang Nusantara gitu jualnya. Kalau official kan kayak kita paling kemana sih? Jakarta, COD, ke Ciputat. Paling banyak di BSD kan. Iya, sampai banyak yang palsuin ini lu kan apa? Itu ada yang nyetok ulang lagi kan. Itu udah banyak banget. Cuma ya itu karena label Bandung, label yang lumayan gede, jadi ngebantu penjualan keluar kota tuh banyak. Nah, dari situ juga kita lumayan hidup sih, si band bisa beli alat ini, alat itu, kayak gitu. Ada lagi yang tour yang oke tuh, gua ke Sidoarjo tuh Jawa Timur. Itu tuh mau Surabaya tuh Sidoarjo tuh. Iya, gua tuh tour, kan gitaris gua Reja waktu itu, basis gua Pongki. Pokoknya pas 3 hari sebelum gua berangkat ke sono, Reja tuh nggak ada kabar. Nggak tahu mabok atau apa segala macam, pokoknya nggak ada kabar aja. Tapi masih di BSD nih? Masih di BSD, nggak ada kabar. Belum berangkat. Dia kan kuliah di Bandung, Reja tuh 4. Iya benar, 4 dia. Pokoknya nggak ada kabar segala macam. Akhirnya gue cabutan tuh pakai Jiung, basis lama yang nggak bisa main bass. Akhirnya yaudah ikut. Nah, itu tuh gila banget. Ibaratnya tapi beneran si Reja kagak berangkat tuh? Kagak berangkat. Wah, kacau. Sampai berapa minggu kemudian kita tahu ternyata alasannya kampus dia lagi ada pensi, ada tulus dan segala macam. Jadi dia nggak bisa ninggalin itu. Ya, ya itu mah hal yang wajar lah di band yang kayak. Iya sih bener. Cuman nggak ngabarin sih. Ketar-ketir juga sih anjir. Ya kayak lu bilang aja si Ragil pernah cabut pas manggung anjir, gila. Kira-kira 4 band lu mau manggung terus Ragil cabut. Itu hebat kan. Si Biki gua bisa lupain tuh anjing. Waduh gimana boy, udah nggak usah main. Cuman untung abang-abangan pada udah lagu lu itu aja kan. Udah sini gue yang ngedalamin, Ronald, Petir, ada lagi tuh si Teguh tabrak lari. Udah siap lah mereka. Udah mereka support ya, mau ngebantuin. Ya itu pasrah kan gue. Lu tahu kan rasanya. Oh iya. Ya udah itu yang gue rasain. Sama ini Bu, dulu kan lu kayaknya dulu skena di BSD nih. Selek nih sama anak Pamulang dulu ya kan. Oh, hardcore ya? Iya, hardcore. Makanya gue jadi kena imbasnya. Gue kan anak Pamulang nih, tapi kan gue emang nongkrongnya sama anak BSD nih dulu ya kan. Makanya gue sempat marah juga. Kenapa sih kayak begini? Jadi gue kalau kita bikin acara nih, MC-nya selalu MFJ nih bilang, MFJ Pamulang Tangerang apa Jakarta? Ya Pamulang Tangerang, gue bilang gitu. Lu kenapa sih sama anak Pamulang? Gue gituin kan. Nah itu kenapa sih Bu? Maksudnya? Ya itu tuh era-era 2000 berapa ya? Ya emang dulu kan banyak lah yang
band-band yang ngaku Jakarta banget gitu, padahal dia dari Tangerang, Pamulang atau dari Ciledug gitu, yang masuknya ke Tangerang tapi mereka Jakarta. Ya kita mah sebenarnya nggak ada masalah segala macam. Cuma skena hardcore tuh ngegoreng banget dulu. Gue juga sempet terlibat sih anjing, kayak nyesel banget, gila ya kan? Jiwa muda gitu. Gue nyampe ke ini loh, gue nyampe ke bawah-bawah, maksud gue kan punk rock ya. Kalau lagi main di yang Ciledug tuh yang acara Tangerang apa ya? Gue lupa lagi. Tangerang Pride. Iya, Tangerang Pride 2 ya. Gue lupa. Iya, MC-nya bilang, "Ini Bu MC-nya kenapa, Bu? Kok gue dibilang kayak ini banget sama anak Pamulang," gue bilang gitu kan. Iya, sebenarnya itu permasalahan yang sebenarnya anjing masalah kecil banget, cuma karena digoreng segala macam. Gue juga sebenarnya nggak ada masalah gitu sama Pamulang. Iya, tapi karena dulu abang-abang ngegoreng ya kita kan ade-adean gitu kayak. Terus tiba-tiba ketemu di ini ya, di apa? Di mana tuh? Aduh, gue BSD Square. Iya, BSD Square di belakang. Ini ada apaan, Bu? Ini masalah yang itu, gue bilang. Siapa sampai Bang Ujar datang kan? Iya, almarhum kan. Ya, almarhum Bang Ujar datang, gue bilang, "Kenapa sih?" Iya, kayak dulu kan Petir, Youngster Fighter, terus Undercover Kid kan. Apa sih? Pokoknya Pamulang hardcore lah. Ya sebenarnya kalau gue pikir sekarang ya nggak apa-apa lah mereka bawa nama Pamulang hardcore, emang mereka ketemu di situ, gede di situ. Terus kayak dulu tuh anak-anak Tangerang tuh kayaknya mau, ya lu mau Pamulang ya tetap Tangerang hardcore gitu. Oh gitu dulu, ya, jadi iya dulu tuh kayak pengotak-ngotakan gitu skena, tapi pas udah dewasa kayak ngapain mikir, ya kayak ngapain ya? Kesel banget dulu gue ikut segala. Tetap apa ini juga nongkrong bareng juga. Iya, juga. nongkrong bareng, ketemu. Sejujurnya emang Pamulang ya banyak band-band keren gitu. Kayak Petir yang apa Undercover Kids dulu kan emang band-band hardcore yang iya mungkin karena kitanya nih Tangerang, mainnya Tangerang mulu, sementara Pamulang tuh koneksinya ke Jakarta segala macam. Soalnya emang deket kan, tinggal lurus doang. Iya. Dan emang anak-anak Jakarta juga pada mainnya ke Pamulang gitu, pada nongkrong. Sebenarnya nggak masalah. Gitu. Iya, cuman kayak dulu ya jiwa muda. Emang lagi naik-naiknya banget kali ya dulu ya. Waduh. Lucu gue. Dan ya syukurnya gue sama almarhum Bang Ujar gitu menjalin koneksi yang baik gitu sampai dia meninggal. Iya. Boleh sih. Kayaknya enggak, lu mah enggak, maksudnya enggak terlibat banget kan, maksudnya ini apaan sih, lu juga pasti gitu kan, ini apaan ikut-ikut sih. Aja dulu kan masih umur sih? Belasan gitu, kita ikut-ikut abang-abangan aja. Ada lagi Bo, kayak gitu juga. Di Instagram kalau nggak salah, sekarang dia udah ngeblokir gua atau gimana, jadi gue ceritanya bola nih, tentang bola. Bang lu di Jack ya gitu. Gue suka Persija ya, gue di Jack, gue bilang gitu. Ah tai lah lu gini. Langsung lu main di Tangerang lu kayak dukungnya Persija kayak gini. Ya kenapa maksud gue ya gue dari lu nggak tahu cerita gue dari dulunya kayak gimana. Maksud gue udah suka Persija tuh dari SMP. Lu nggak bisa ngelarang gue lah, maksud gue. Ya gue emang nongkrong sama anak Tangerang, gue tinggal di Tangerang, maksud gue. Ya gue support sama Persija, maksudnya sama anak-anak. Cuman nggak kayak begitu. Terus gue bilang, sekarang gini deh, lu mau lu apa? Gue bilang gitu kan. Lu mau lu apa? Lu juga panas. Kagak panas, gue cuman bilang, emang mau lu apa? Gue bilang gitu kan. Ya udah Bang, lu ketemuan gua aja. Ya udah. Lu rumah lu di mana sih? Gue bilang gitu kan. Gue anak BSD gini. Lu sering nonton Kilometer gak? Digituin gua. Kan anjing ya, gue bilang. Ya udah, kalau kayak gitu kita ketemuan aja di depan rumah Tebo. Langsung deh. Oh, ini Bang Denny ya, kata dia gitu. Sorry Bang ya, langsung diblokir gua. Terus hilang bocahnya. Kenapa ya, gue bilang. Suka ada yang kayak begitu, Bu. Gokil banget. Aneh sih. Iya, maksudnya kayak emang sekarang ya kayak gue emang suka Persita gitu. Drummer gue suka Persita, basis gue suka Persita, tapi basis gue yang lama ketua Iyung kan ketua DJ Korwil BSD ya kan. Ya kita emang nongkrong anak DJ semua. Terus base camp kita di Lengkong, rumah Almer. Nah, rumah Almer itu adanya Almer tuh kayak jadi home base-nya DJ Lengkong gitu. Ya kita santai-santai aja. Iya. Kenapa ya maksud gua? Ya lu kagak bisa langsung lu Tangerang lu harus kayak gini. Ya sebelum gue tinggal di Tangerang, gue kan mainnya di sono mulu. Maksud gue SMP udah nonton Persija.
ya kenapa dilarang-larang gue Iya. harus dukung Persita gitu kan, gue bilang ya gue respect, gue sama anak Viola gue semuanya gue respect lah. Lalu juga pernah dateng kan kayak Iya, anak-anak gua- Viola bikin iya, showcase party iya, gitu. orang body teriakin, Jack ngapain lu datang ke sini? Ya, sampai bercanda tapi kan, emang kenapa sih gue datang, gue bilang gitu kan. Ya orang kita nongkrong Iya, bareng. orang ya. nongkrong bareng, apa itu sih? sih kayak- Ribet banget, orang yang tua-tua aja kagak kenapa-napa gue bilang. Nah anak-anak yang baru sih, yang baru ngerti, yang baru tahu, Iya ya sih, emang emang butuh harus. kita kasih edukasi, balik lagi kita Iya. harus kasih knowledge gitu. Ya sebenarnya kita yang udah yang udah lebih ngerti mah ya santai-santai aja. Santai aja maksud gue. Kayak Bang Kenapa Aca, sih? Bang Iya. Aca kurang Persija apa gitu, Iya. tapi dia temenan ngopi sama iya. under 18 Sama yang vokalis Persib under 18 banget, semuanya, buset. santai. Iya, Kayaknya kita yang kelibet deh. Iya, maksud gua, wah lu bukan anak Jakarta, lu kenapa harus dukung ini kan? Iya, maksud gua banyak kok orang Bandung yang kerja di Jakarta masih tetap dukung Persib, ya nggak apa-apa maksud gua. Ya, biarin Santai. aja gitu, iya santai Emang, aja. balik Lu lagi ngapain pola sih? pikir dan kita Iya emang sih. harus ngasih pengertian gitu buat temen-temen, jangan balik lagi jangan yang kayak gitu tuh jangan ditolol-tololin sih, Iya, kayak benar. nih kayak gini nih ceritanya, lu harus kayak Iya, harus maksud gua, ngasih itu tahu. juga gue ngajakin ketemuan gara-gara dia, ayo bang ketemuan. Ya iya, gue cuman maunya apa, maksudnya ketemuan, ayo ketemuan ngobrol aja gitu. Ngapain? Maksudnya kayak gimana? Mulu kayak gimana gitu kan. Dia ini ya temennya Tebo, ya dia langsung diblokir gue, terus anjing diblokir. malu sendiri deh. Iya, malu sendiri dia. Tahu nih sekarang bocahnya kemana? Kayaknya sering nonton lu ada di Nah, BSD tuh dia, yang- orang-orang BSD tuh. yang mungkin kalau nonton dan ngerasa buka aja blokirannya, Denny udah santai kok. Kagak gua mah kagak gua ambil pusing ya gitu-gitu asli. Ngobrol sumpah. aja ngobrol, kalau ada apa-apa. Iya, makan bakso tempat Siapa? gua. Dulu kan siapa Persita yang paling tua? Si Kunil, si Komeng, si Imam dah tuh yang paling dulu dari dulu. Abang-abangan. Iya, buset itu temen-temen gue semua mau ngapain maksud gua. Ya kalau bola dikait-kaitin sama musik mah nggak ada habisnya sih. Iya. Maksudnya ya masing-masing aja dong. Orang kita aja saling respect kok. Iya. Yang kayak gitu mah. Teman-teman yang belum ngerti sih kita Iya. harus ngasih pengertian. Contohnya kan kayak dulu banyak banget kayak band Bandung nggak bisa ke Jakarta, band Iya, Jakarta nggak itu bisa dia. ke Bandung. Nah, itu itu tuh. sayang banget Sayang banget sebenarnya kan. Koneksi Jakarta Bandung itu bagus. Cuma gara-gara oknum ya, kita bisa bilang oknum oknum lah. sih. Oknum jadi kayak band Bandung males ke Bandung, Jakarta, iya. band Jakarta juga males ke Bandung. Kayak gitu ya. Ya mulai Zaman- sekarang iya, zaman- kita nih yang udah mulai ngerti ya harus ngasih pengertian lah. Iya. Dan gua waktu itu pernah ini loh ke Surabaya. Serius nih, gua pakai ini bajunya yang permanen gear tuh yang Jakarta. Punya Bang Aca. Iya, punya Bang Aca. Di itu gue datang ke acara bonek. Bonek di situ apalagi dia pada ngeliatin gue semua. Cuman gue kenal sama panitianya kan. Cuman mereka respect, langsung tiba-tiba langsung salaman sama gue. Dia langsung ngomong bang, manggil gue langsung bang. Tenang bang, kita nggak apa-apa. Cuman kecuali kalau abang ke daerah-daerah kabupaten itu baru. Kalau di kota Surabaya kita maksudnya masih inilah. Udah pada open minded Masih lah iya, ya. maksud pikirannya udah Nah, ya lu datang ke terbuka. acara gua ya berarti lu respect sama kita gitu. Dibilang wah keren anjing bonek. Gue bilang gue takut itu orang mau pakai jaket ya, gue pakai jaket nih set, cuman disuruh buka sama pak ditanya udah buka aja emang kenapa, kata dia kagak enak lah. Gue bilang gitu kan, kagak enak ini kan Surabaya. Gue bilang gue main ke Surabaya tiba Iya, stigma lu kagak tentang apa-apa lah. Jakarta Iya. dan Surabaya kan. Iya makanya udah buka aja Tapi nggak apa-apa. ternyata kenyataannya, seriusan nih, iya. Gue bilang, lu yang tanggung jawab. Iya gue yang tanggung jawab. Dia bilang udah gue buka. Set. Langsung pada ngeliatin gue, bahkan pada diliatin gue. Tiba-tiba salaman, bang dari Jakarta, langsung kayak gitu. Tenang aja bang, di sini kecuali abang kalau ke kabupaten, dia bilang gitu, ke Sidoarjo itu baru. Iya. Ngomongin bola mah kagak ada ininya ya, Bu. Kita mau nonton hiburan aja. Kalau Iya. misalkan weekend kan apa nih? Kita udah kerja ya kan, capek. Kalau nggak ngeband ya nonton bola, ya kan? Bola. Gitu. Nah, lu sejak kapan sih, Bo, suka sama Persita? Sejak sebenarnya udah lama ya, dari dulu di zaman stadion Benteng tuh. Zaman-zaman di Gila tuh Stadion Benteng tuh. Pantekin, zaman-zaman jebolan segala macem. Oh, Tapi itu lu udah waktu di Benteng lu udah Iya, ngerasain tuh udah, atmosfer udah, Benteng. dulu. Pokoknya kalau Persita main nih,
Nah, kalau nggak Persikota main, itu kereta pasti pelan jalannya. Pelan, udah tahu tuh pasti stadion. ini sporter pasti pengen loncat nih, makanya pelan turun, dia nih, ya. Nih pakai dia pelan anjing banget. Dia udah tahu. Zaman itulah, zaman kalau nggak punya duit tuh, ya nunggu babak kedua tuh jebolan pasti. Sama berarti sama. Nah zaman itu, tapi setelah itu kayak udahlah nonton di rumah aja. Terus kan Persita Liga 3, Liga 2, terus pas sudah punya stadion sendiri kayak manajemennya lebih oke nih, lebih oke. Akhirnya ya udah di situ mulai nonton lagi, emang akhirnya circle gue juga pada suka Persita. Ya udah disitulah nonton. Gue juga senang Persita masuk Liga 1. Nenek gue soalnya orang Tangerang juga. Maksud gue. Istri lu juga. Iya, istri gue lebih. Gue datang kalau ke tempat istri gue. Bikin ini kan, bikin Tangerang. Iya, bikin. Iya, di situ banyak banget. Waduh. Tangerang. Cuman kayaknya nggak terlalu kayak gitu juga sih. Maksudnya nggak terlalu kayak diinin banget. Gue datang pakai jersey Persija biasa-biasa aja gitu, nggak apa-apa. Yang di depan ini nih, tau gak sih Plaza Serpong? Oh iya. Ya kan, belokannya tuh gede banget. Gue pokoknya setiap pulang kampung nih, nganterin istri gue. Bonek Viking Viola. Oh ya nggak apa-apa. Iya, mau gimana sih? Mau ngapain? Santai aja. Kalau tim luar tuh, Bo, lu suka apa sih, Bo? Bola? Chelsea gua. Chelsea ya dari dulu ya. Sampai ini album Kilometer. Iya. Jersey yang di depan tuh jersey Chelsea. Iya kan. Pokoknya waktu itu pada pakai baju band-band Tangerang gitu, tapi gue pakai jersey Chelsea. Emang. Dari dulu ya. Berarti 2013 Chelsea. Ya 2000 dari 2007 2008 lah. Zaman-zaman Shevchenko lah. Gila. Shevchenko. Sampai sekarang sih. Makanya gue apalagi taunya lu nontonnya Chelsea waktu itu, maksudnya nggak suka lokal-lokalan gitu kan. Waktu itu. Iya karena emang dulu sih lokalan suka Persita, cuma nggak terlalu ditonjolin karena dulu kan nggak ada Instagram story ya. Iya, benar. Sekarang kalau Persita update ya gue coba story. Kalau apalagi kalau lagi di stadion pasti story. Gimana nih ininya dampak pandemi ke band lu? Ya sebenarnya ya sama kayak band lu juga sih, kayak 2 tahun gak manggung. Iya, manggung. Panggungan pertama tuh Ngumpet-ngumpet juga ya manggung. Sebenarnya panggungan pertama ya Parkit. Oh itu pertama tuh pertama Pak. Bener dari 2020 tuh. 2020 kagak bener-bener kagak ada panggung tuh 2020 gua awal tahun tur kan tuh. Jawa Tengah tuh. Oh, masmu masih sempat ya kan pandemi tuh Maret. Gue Januari masih tur. Oh, iya. Januari, Februari gue bikin acara tuh di Mekarjaya. Habis itu baru pandemi. Tuh, udah stop. tuh sampai bener-bener. Iya. Wah, anjir ya parah. Kilometer ada kayak ya virtual, banyak lah ya banyak virtual, ya, cuma gitu, cuman anak-anak nggak nganggap satu nggak ya. pede, terus hanya hardcore tuh nggak dapet banget ini atmosfernya gitu. Ntar gua loncat-loncat singelong, kita biasa singelong kan, tapi ini nggak ada singelong, aneh aja. Jadi ya udahlah, fokus ke materi aja selama 2 tahun tuh. Nah yang pas post pandemi emang bener-bener acara lu tuh. Itu juga dipospon berapa kali kan? Iya, itu PPKM 1, PPKM 1, level 1, level 2. 2. Waduh. Nggak nonton band tuh kayak apa ya? Kita kan dulu sebelum pandemi tuh kita nonton konser apa pasti dateng kan ya. Enak banget gitu. Sekarang bisa nonton virtual. Kita pengen nyanyi gitu kayak di rumah. Teriak-teriak anjir, kayak susah banget. Beda deh dapet itunya ya, feel-nya beda banget. Feel-nya beda banget, nggak dapet. Kalau sampai 10 tahun bisa gila nih, sumpah dah. Udah banyak orang gila ini. Aduh, tolonglah, parah banget. Gue baca data tuh orang gila banyak, orang bunuh diri. Gara-gara itu putus kontrak kerja, bener, terus itu parah. Suami istri pada cerai. Itu mengundang kekerasan rumah tangga, Bo. Gara-gara suaminya nggak kerja, diomel-omelin, terus tiba-tiba suaminya marah lah, nampar lah, apalah ya kan. Itu suka lempar gas lah. Iya. Anjir. Bakar rumah. Aduh, gawat banget. Itu gue waktu di Bali kayak gitu, Bu. Waktu gue ke Bali, gue pengen ke apa sih tempatnya Jering tuh? Twice Bar. Gue naik Grab kan sama istri gue nih. Gue ajak ngobrol tuh. Supirnya, drivernya. Iya, ini kok Bali kok sepi banget ya, Beli? Nggak kayak waktu itu, maksudnya bener-bener macet. Ini bener-bener
iya mas, ini bener-bener pandemi ini parah. Teman saya udah 2 yang bunuh diri. Waduh, gue bilang seriusan beli, gue bilang. Bener, ini saya aja nge-grab mobil saya pengen ditarik kata gitu. Waduh, apalagi udah sampai langsung gue bilang gitu kan. Semoga sukses ya. Jangan sampai kayak temen-temennya, gue bilang gitu. Iya beli. Nah, gigs tuh ya jadi salah satu alternatif juga sih sebenarnya buat teman-teman kayak lu kemarin Parkit bikin kan. Itu tuh kayak orang-orang yang stres lah ibaratnya ya. Nggak dipungkiri gue juga stres lah kayak anjing gue baru nikah, gue nikah kan asli bu itu bu Desember gue kayak anjing iya stres lu pandemi ya itu ya apalagi nikah kan pandemi ya gue dateng tuh anjir iya gue kan stres kerjaan duit segala macem dan ya temen-temen gue juga banyak yang stres dan ya balik lagi kita sebagai pemain band gitu ya ngeband sih yang bikin kita waras sebenarnya. Kayak kita juga balik lagi ngingetin buat temen-temen yang udah kayak di tahap putus asa banget, ya seenggaknya ya kita masih punya otak gitu, masih punya tenaga. Ya benar. Ya jangan sampai lah bunuh diri. Ini bukan kiamat, ini bukan iya, kiamat, ini bukan kiamat, sumpah. Lo masih bisa Walaupun mikir kok. Mungkin banyak sebagian orang yang bilang kayak ini anjing ini mah kiamat segala macem, tapi kan ya lu masih punya tenaga, masih punya pikiran gitu. Selama lu masih hidup, ya lu harus berusaha gitu. Kalau emang lu udah mentok banget ya coba dengerin musik sih. Atau nonton ke gigs itu bisa bikin lu sedikit waras. Dulu gue gadein ini ya, gadein DVD, MP4. Saking kagak punya duitnya dulu gue anjing cuman kuliah doang. Kuliah main ngeband, duit dari mana gue paling minta sama orang tua paling dikasih 30.000. Gue kuliah dulu 30.000 buat bensin doang. Iya, aduh gue pengen rekaman ya kan buat temen-temen gue juga masih pada sekolah, si Gentong, si Ice ya kan. Sampai mantan gue juga dulu ngasih gue duit. Aduh parah banget itu. Iya kita pernah disubsidi sama mantan-mantan kita dulu untuk ngeband. Terima kasih lah buat mantan-mantan. Terima kasih. Terima kasih udah support kemiskinan kita. Iya walaupun band kita ngeband kayak begini-begini doang. Tur kemana ya Bo? Yang waktu kita disangka tiba-tiba di sub masuk ke mobil. Terus kamu narkoba ya? Apaan sih narkoba apa sih? Anjir. Jakarta kita ke Zapu. Ke Zapu ya? Kita naik di-stopin polisi ya? Elop minibus gitu. Kita 5 narkoba band. Ya, narkoba apa sih? Ini wanginya wangi narkoba apaan? Tapi lu ini kan apa ngantongin minuman lu takut ya? Ngantongin minuman nanti. Waduh gimana nih? Kagak apa-apa ya. Kagak apa-apa boy, itu mah minuman lah legal anjir gue bilang. Legal tenang aja. Kita kan dulu nggak tahu ya, tiba-tiba di sub masuk aja narkoba ini. Narkoba. Apaan ini? Saya mencium bau narkoba. Apaan? Dari tadi kagak ngapa-ngapain orang tidur ya. Kecapean anjir gue bilang. Kecapean. Kocak. Era-era itulah. Kita bisa kalau ini nyewa mobil ya. Kalau pokoknya ada satu band nih, teman-teman pokoknya dari antara anak-anak nih nongkrong di BSD, bandnya mau main. Udah pasti kita langsung. Anak-anak semuanya set. Nyewa apa ya? Nyewa mobil apa ya? Naik apa gitu, naik angkot gitu, sewa angkot, sewa elop. Padahal mah nggak tahu duitnya dari mana itu ya kan. Ketahuan si Gentong gue yang lucu, yang acara anak-anak mana tuh ya? Pokoknya si Gentong ketahuan malsuin tiket. Jadi gue lupa tuh si Gentong ada. Pak ini di Usni. Oh iya, Usni ya. Usni Gandaria. Si Almer nih, gua dari siang udah nih. Tiketnya kayak gimana Mer? Coba lihat. Kayak gini Den. Lah ini gampang nih buat ini. Pokoknya gua tukang desainnya dah. Ya, udah scan dulu, di scan, dibenerin, set. Capnya juga nih, capnya dibentuk dulu nih, set. Printnya di mana ya? Ada di tukang print di Ciputat. Ini yang tuh. Mega Mall. Buntingnya nyampe 30 tiket kan. Habis itu anak-anak udah pada bagian tiket semua nih. Sisanya masih tebel. Kasih si Gentong tuh. Nih Tong. Mau lu apain kek? Jualin aja kali Den. Iya jualin. Siapa tahu ada kan yang mau beli. Ternyata banyak yang mau beli ya kan. Ketahuan. Sama gua goceng doang, tenang aja gitu kan. Dulu tuh tiket berapa? Ceban ya? Ceban. Kalau kita goceng ada yang 2.000, ada yang 3.000. Ya udah sini mana duit lu 3.000. Iya. Pas lagi pinternya panitia itu ada nomor yang kita kagak tahu. Dikasih nomor seri. Iya, tiba-tiba tuh yang
yang masuk, lah ini nomor ini udah masuk nih tadi. Lu dapet tiket dari mana? Itu si siapa? Dulu kan si Gentong Nightmare Story Iya. gitu. Sama si Bogel Nightmare Story. Gitu. Wah, ketawa langsung dipanggil. Terus tiba-tiba si Gentong nyari gua. Tuh tahun ini udah mah jual tiket palsu. Wah, santai ya, Bu. Tang, udah siapa yang gitu? Itu tuh bocah konyol banget. Bu, ini. Udah biarin aja, gue bilang gitu kan. Cuman dia ngomong-ngomong pada itu, ngomong doang. Nggak ada. Terus akhirnya si HWB yang dicap tukangnya, tukang apa? Wah, lu masanya banyak. Kalau gak mau beli tiket, masukin tiket. Jadi gitu langsung. Udahlah, besok kalau kita datang kita beli, cuman kita rusuh aja di sana kayak gitu kan. Ya itu jiwa-jiwa muda. Jiwa-jiwa muda itu. Umur belasan tahun ya. 2012 ya, Bu, itu. Iya, 2012. Husni anjing ke Husni naik motor. Jauh banget. Dulu kan jauh banget. Ya, dulu kita masih ngerasain Japu ya. Iya, Japu. Poster kita nggak ngerasain. Poster enggak. Japu kita ngerasain. Sama roti, alhamdulillah. Iya, kayak sekarang orang-orang bikin gigs gitu, kayak bandnya 15 dibilang banyak, lu bandnya banyak banget acara gigs. Coba aja dulu anjing 30 di Rossi Norton kalau bikin acara. Sebelah kiri full, sebelah kanan full aing 40 sampai 45. Band. Tapi yang bener parah sih, Bu, maksud gua dulu tuh kita kagak mikir itu band banyak banget. Iya, tapi emang orangnya juga support gitu dari siang. Iya, kita aja kalau datang acara kan pagi ngumpul di Taman Jajan ya. Taman Jajan BSD tuh ya. Kalau lu tahu tuh setiap malam gua nongkrong di panggungnya tuh. Gila, ngapain coba? Kagak jelas, mabuk aja. Mabuk aja. Nongkrong doang, gitaran, diketawain kuntilanak. Sampai kuntilanak marah lu, ketawa-tawain si Obrek ditongolin, ya kan? Sampai aduh kacau banget dah. Jadi, sampai punya utang di warkop sana sini ya, tukang jamu, iya, warnet, ada Vertigo, cyber, gawat itu. Tapi warnet jadi salah satu referensi musik kita sih, kita dapat referensi di situ. Indo Webster, Forshare, MySpace. Ya. Forshare sih yang sama MySpace tuh anjir banget. Kita dapat. Oke, anak-anak nih kalau udah, kilometer rekaman nih. Si siapa? Neverland rekaman nih. Langsung pada ke warnet semua. Dengerin lagu barunya ya kan. Rame-rame. Wah, dia punya lagu baru nih, penasaran tuh pasti penasaran, nggak mungkin kagak kan. Kagum. Wah, enak anjir kayak gitu kan. Masih pokoknya tongkrongan langsung sepi tuh. Pokoknya kalau ada yang rekaman tongkrongan sepi, ada warnet habis dengerin baru nongkrong lagi. Udah langsung ngebahas tuh ya kan. Tiba-tiba ada siapa gitu bawa band kayak lu lah, nyetel lagu. Ini lagu siapa, Bu? Ini lagu band Bandung nih sini. Oh, jadi tukar-tukaran referensi. Ya. Emang dari warnet kita. Band-band Depok segala macam. 2009 2010 tuh. 2010 banget. Sampai motor gua mogok. Lu masih pakai Supra. Iya, Supra Piti. Si Jawanya. Ke Bogor, Bekasi, kemana aja nyampe. Cuman bensin potong mulu. Ya gimana, gua masih kuliah anjir, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, namanya emak gua. Nongkrong malam, pulang malam. Mau jadi apa? Nginep di rumah orang, mau jadi apa lu? Kira gua pusing udah nyablon aja kali ya. Dapat duit lo lumayan, jual-jual baju band. Terus ada anak-anak sekolah pada nyablon angkatan. Kira si Tebon datang ke rumah gua, lu nyablon juga ya? Ajarin gua ya, pas ini Bu. Beli di Pamulan belajar nyablon. Nah itu juga kita ngasih tahu sih buat kayak teman-teman yang nge-organize gig atau teman-teman IO ya. Kalau misalkan si kilometer nolak tuh bukan karena pengen bayarannya gede ya, emang tuh, gua kenal Tempo, nggak mungkin dia kayak gitu. Ya waktu sih ya. Beneran, sumpah gue nggak nyampe kita gitu-gitu ya. Nggak minta duit 15 juta atau 20 juta kok, santai aja. Gila gitu. Berlaku juga buat band-band lain sih, kayak misalkan
Dan MFJ mainnya, aduh nggak bisa nih gue gini, lu harus dibayar mahal ya baru bisa. Ya kan nggak gitu juga ya kan lu punya anak, punya istri ya kan, ya kali. Enggak lah, kita nggak kayak gitu. Kita ngeband cuma bisa swear dah. Bodoh amat, nggak mungkin bodoh beneran. Soalnya kalau ketemu celama ya kita main. Bodoh amat gue bilang. Lu ngapain sih ngeband? Lu dari ngeband lu bisa beliin susu anak lu. Alhamdulillah kagak. Gue masih punya pekerjaan. Iya. Gue masih bisa ngidupin anak istri gue dari hasil gue bekerja. Gue nggak mau bawa band buat itu. Gue cuman buat senang-senang, buat reunian sama teman-teman gue di gigs gitu aja sih. Iya kan? Iya, balik lagi buat lu ini sih, balik lagi jadi orang gitu, jadi waras kayak lu anjing. Lu ngedit tiap hari dan terus lu syuting tiap jam gitu ya kan, lu butuh refresh gitu ya. Sekedar latihan aja lu bisa kayak anjing nih gue bebas nih. Gue bebas nih. Iya. Cuma latihan doang udah seneng. Iya. Terus apalagi ketemu nih teman-teman di gigs. Iya. Gila udah. Apalagi after pandemi. Ngobrol-ngobrol, minum-minum itu sih udah kayak anjing gue masih manusia nih ibaratnya. Gue bukan robot. Iya. Ternyata gue bukan robot juga nih. Ya itu sih. Enggak sih, kita enggak kayak gitu. Ya kita dikasih alhamdulillah, syukur. Kayak kemarin tuh gue alhamdulillah di acaranya si NL Record yang gue pikir-pikir enggak. Dan lu mainnya, oh ya udah gue main. Selama anak-anak bisa. Ya udah bang, bisa bang, gue bang. Tiba-tiba kemarin dikasih amplop. Apaan nih bang, gue bilang. Udah tadi. Apaan, gue bilang kagak. Apaan sih lu gitu, dipototin gue. Apaan sih lu? Oh yaudah deh bang, makasih banyak ya. Udah hak lu ya. Iya, gue paling. Nah itu sih yang harus dicontoh gitu. Ya lu ngehargain misalkan Denny anjing punya anak, punya kerjaan, punya istri, dia ngerelain gitu ngeband di hari Sabtu yang harusnya itu buat anak istrinya. Iya kita dikasih ya jangan duitnya, minum aja kayak dihargain ya. Sama kayak waktu gua sama Bang Sabda itu, waktu ada acara gua, dia buset, gua cuma ngasih dia sedikit banget, maksud gua ngasih dia sedikit banget, dia langsung merasa dihargain banget, dia langsung nelfon gua sejam, sumpah gua nelfon dia sejam, gigs lu ngehargain anak-anak banget kata dia. Iya. Gua cuma bisa ngasih segitu, yang penting lu bisa menghargai. Nah iya, setengahnya ya kita bukan bocah-bocah di 2010 lagi, kita udah yang punya keluarga, kerjaan segala macem ya. Kalau bisa dihargain dikit, iya kita bukan bayaran juga. Kagak ada bayarannya, maksud gua kita juga bikin acara juga kalau Tifa. Iya kita juga sebagai pelaku gitu, kita tahu gimana sewa tempat, gimana sewa alat dan izin gitu, jadi ya kita ngerti banget lah sebenarnya mah. Bukan soalnya kita nggak mau datang atau gimana. Wah begitu gua, seneng banget lu kagak datang. Iya, aduh ngomong ya. Aduh gua sumpah, gua cuma ketemu anak gua pagi kalau nggak malam. Waduh, weekend tuh gue juga harus kerja juga kadang-kadang. Misalkan gue manggung gitu di Pamulang gitu, Dan gue manggung di Pamulang nih, parah banget lu nggak datang gitu. Tapi lu editan masih banyak nih, ya kan lu juga mikir anjing daripada gue seneng-seneng nonton Tebo, mending gue ngedit dulu aja lah ya kan gitu. Ya gue sebagai teman harusnya ngertiin, oh iya si Denny banyak kerjaannya, nggak kayak gue marah terus nge-spill gitu. Anjing si Denny sekarang gue main deket rumahnya, nggak ada. Gitu. Itu bocah banget sih itu. Kalau emang senggang sih pasti gue datang, nggak mungkin kan. Iya. Gue senggang, ya gue juga butuh hiburan. Iya, butuh ketemu teman-teman lama lah. Oke, pasti kalau pas waktunya tepat nih, gue udah banyak waktu gue buat keluarga. Oke, ada yang ngajakin gue manggung hari Minggu kalau nggak Sabtu. Yaudah, ayo. Gue juga pengen penat lah, nggak penat gitu. Kalau nggak ada acara nih, kilometer main di sini. Kayak kemarin itu di acara anak-anak Tangerang tuh yang si Imam, kilometer mainnya di sini. Wah pas banget nih acara bola-bolaan. Gue dateng ke acara pertandingan tuh. Gue nonton tuh ternyata Tebonya lagi sakit kan. Wah sayang banget Tebo. Tapi ada L itu ya dari Bangka ya. Gue juga kagak nyangka tuh ada dia. Nanti tiba-tiba anjir, gue bilang ada dia. Jadi reunian. Kadang-kadang gue lewat rumah Tebo kagak mampir, dia tahu sendiri iya. kan. Boh, cuma gitu doang. Iya Den, mampir lah, iya. Gue nganterin istri gue. Iya.
Habis itu gue harus balik lagi mau kerja lagi anjir. Aduh. Aduh, bukannya sombong, bukannya apa. Akhirnya gue bisa ngobrol lagi sama lu nih kayak gini, Bu. Gawat ya. Iya, kita harus sadar realita sih. Ya paling kalau nggak ketemu paling kita ketemu di kondangan siapa. Iya, di acara kondangan, siapa. nikahan. Paling ketemunya di situ doang. Ngobrol. Sama di gigs udah. Selain itu udah gue bener-bener Pekerja lagi kita. iya bener-bener besok taksi gimana nih gue nyari taksi gimana nih juga sih gue kayak gitu gue parah. Yang dulu nggak pernah kita pikirin ya. 2009 tuh nggak pernah mikirin kayak anjing gue kerja nih Senin ke Jumat, nggak pernah mikirin. Alhamdulillah ya udah Bu, sehat-sehat terus ya Bu ya. Siap, sehat-sehat juga Den lo. Saya nggak mau dengar kilometer bubar. Gimana ya? Sedih gua kalau kayak gitu. Sumpah. Kayaknya enggak deh, soalnya ya kayak lu aja MapJ keluar masuk tapi tetap jalan kan. Ya emang balik lagi berangkat dari pertemanan dan senang-senang. Kita ya walaupun nggak beken-beken album terlambat ya jalanin aja. Saksi hidup gua lah. Kilometer ini. Saksi hidup gua kekonyolan yang udah pernah gua buat. Zaman-zaman kita remaja anjay. Nah, sekarang juga masih ada walaupun jarang. Tinggal itu doang. Malah kayak parkir Iya. nongkrong ya. Paling sih doang. Lu di parkir nyablon ya. Udah. Mabuk. Udah. Gitu-gitu. Ya anak-anak mah masih tetap ada cuman jarang nongkrong ya gara-gara nongkrong gitu udah pada punya kehidupan masing-masing. Iya. Nanti juga ada waktunya lah. Ada waktu kita buat terus senang-senang. Iya kayak kemarin aja kan Parkit bikin acara sebagian besar ya reuni lah. Iya, Anak-anak udah pada kangen ketemu. banget sih, gila. Ya semoga kedepannya kita kayak Parkit, HWB gitu bisa bikin acara reuni lebih produktif Itu dia, band-bandnya. Wah si Tebu udah mau bikin acara nih. Siap-siap Parkit. Ya kita bikin reuni walaupun jarang ketemu gitu, yang penting ya masih kabar-kabaran lah sekali dua kali gitu. Tebu. Siap, thank you Den. Sehat-sehat lah lu buat anak lu, istri lu. Nanti gue bakal undang orang-orang yang berpengaruh di inilah skena-skena kita yang masih yang ngeband gak beken-beken. Walaupun banyak sih sekarang yang udah beken-beken. Iya. Alhamdulillah itu beken sih inian ya apa Bonus. bonus lah. Kalau kita ngeband cuma iseng aja. Gitu aja ya. Oke. Thank you Bye. semua.